saudara-saudaraku di Bengkulu. Ya, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman semua yang pernah membantu calon wali kota dan calon wakil wali kota nomor 4. Selama membantu Pak Beni Soeharto dan Pak Farizal merupakan pengalaman yang sangat luar biasa. Banyak sekali yang saya temukan yang cukup unik. Unik karena saya membandingkan dengan beberapa proses pemilihan kepala daerah. Ketika menjelang akhir masa kampanye, ada desakan yang cukup kuat. Apakah akan melakukan money politik atau tidak? Yang dalam istilah kampungnya itu mau nyerah apa tidak? Tekanan politik kepada pasangan calon untuk membagi uang agar para pemilih itu ikut memilih. Bahkan ada yang memberikan ancaman secara verbal dan bahkan boleh jadi seolah-olah kandidat Pak Beni Soeharto dan Pak Farizal itu memiliki sejumlah hutang. Sangat lucu di akhir-akhir masa kampanye itu suasana ketegangan itu bukan persoalan suasana ketegangan antar kandidat, betapa sengitnya pertarungan kedua belah pihak. Justru yang dialami tekanan politik yang begitu kuat dari para tim sukses dan juga sebagian kalangan pemilih, seolah-olah kandidat itu pardu ain untuk berbagi uang. Ya paling tidak yang saya rasakan di lingkungan Pak calon yang saya dukung itu di sini dituntut betul kemampuan melakukan negosiasi ataupun diplomasi politik kepada sesama tim ataupun kepada calon pemilih terkait dengan keinginan mereka untuk menekan, melakukan tekan-tekan untuk agar mereka berbagi uang. Padahal sesungguhnya uang yang akan mereka nikmati itu kalaupun dilakukan money politik kan tidak seberapa, hanya bisa saja mungkin hanya 50.000, bisa jadi hanya 100.000. Tetapi mereka tidak sadar juga bahwa uang hanya sekedar cukup untuk makan bakso beberapa kali gitu. Seolah-olah bahwa uang 100.000 itu sangat menentukan masa depan mereka, sangat menentukan nasib mereka hidup dan mati. Dan 100.000 bagi mereka sangat besar karena merasa bertanggung jawab terhadap ribuan para pendukungnya. Namun di balik itu setelah saya baca, ini permainan-permainan yang menurut saya permainan-permainan para pekerja politik. Saya tidak menemukan di tempat lain, misalnya di Kabupaten Lahat atau di Pegar Alam, yang mungkin kandidatnya berbagi banyak hal, berbagi dalam bentuk imbalan berupa uang ataupun dalam bentuk barang setara uang. Mereka mengusulkan tentang A, bahwa kita harus melakukan ini. Dan kemudian apa yang diusulkan itu seolah-olah sudah menjadi keputusan bagi sang kandidat. Sehingga itu adalah hutang, menyampaikan sebuah aspirasi, kemudian mereka desakkan, kemudian keinginan yang didesakkan itu seolah-olah sudah menjadi keputusan bagi para politisi yang dimintai bantuan sejumlah dana atau program maupun sejumlah barang. Kemampuan kita melakukan negosiasi dan diplomasi politik sehingga para pemilih itu betul-betul bisa memposisikan diri sebagai seorang pemilih yang bersikap kritis. Sikap kritis karena dia hanya butuh uang 50.000, 100.000 itu menjadi hal aneh bagi saya. Sehingga ada yang ingin melakukan ngeceng gedor-gedor pintu segala macam. Ada yang banting-banting HP. Karena perkara seseorang yang memang berusaha mengatasnamakan sekelompok orang bahwa dia wajib untuk berbagi uang. Tapi saya sangat bersyukur kepada Pak Beni Soeharto, ternyata dia ngambil kebijakan, saya tidak akan berbagi hanya untuk meraih jabatan dengan membagikan sejumlah uang. Nah, tetapi dia hanya bisa memberikan hanya uang sejumlah uang untuk hiburan di masa-masa akhir itu. Saya kira itu pengalaman yang cukup unik bagi saya. Kandidat seolah-olah kalau tidak berbagi uang seolah-olah dia punya hutang yang harus dibayar. Dan tim suksesnya pun tekan kiri, tekan kanan. Aduh, ini betul-betul seperti pekerja politik harian, ya? Karena harus dibayar secara harian. Kalau seorang pekerja politik profesional kan berdasarkan kontrak kerja tertentu, misalnya konsultan politik. Ini konsultan politik juga bukan pekerja.
ya kalaupun tidak setuju dengan statement saya, ya saya anggap ya tidak apa-apa. Memang demokrasi harus tidak mengharuskan kita untuk selamanya bersepakat. Oleh karena itu sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman yang telah bersama-sama membersamai Pak Beni Soeharto dan Pak Farizal. Dan saya ucapkan dengan Pak Beni Soeharto dan Pak Farizal, saya cukup bangga dan bersenang hati dan bersuka hati karena saya banyak menemukan hal-hal yang unik selama membersamai Pak Beni Soeharto dan Pak Farizal. Ini pengalaman yang sangat luar biasa, menguras energi yang sangat luar biasa untuk sebuah proses pilkada yang menurut saya ya sebuah perhelatan demokrasi sebagaimana yang ada di kabupaten-kabupaten yang lainnya yang menurut saya tidak begitu serius-serius amat seolah-olah dunia ini akan kiamat. Saya kira begitu. Begitu juga dengan teman-teman tim sukses lah, tim kerja ya, di Pak Beni Soeharto, Pak Farizal. Insya Allah kita bisa jumpa kembali. Semoga kerjasama yang kita lakukan selama ini menjadikan kita senantiasa bisa bersahabat. Artinya setiap kali ada momen politik, tidak mesti kita harus menciptakan musuh atau menciptakan lawan politik. Justru itulah uniknya ketika kita ikut serta dalam proses politik. Dan sesungguhnya perbedaan itu tidak mengharuskan orang itu bermusuhan ataupun selalu menjadi lawan politik. Perbedaan itu sesungguhnya adalah dalam kerangka mencari jalan yang terbaik. Kalaupun usulan itu tidak terima, ya mungkin pada saat itu usulan itu dipandang kurang relevan dan tidak baik gitu untuk kepentingan yang lebih besar. Mohon maaf kepada rekan-rekan. Sampai jumpa kembali di dalam perhelatan demokrasi yang mungkin suatu saat kita berjumpa di lain kesempatan dan di dalam momen yang berbeda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Derwanto.